Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridha matlubi 'atini mahabbatan wa ma'rifatan. Allahumma ta'ala ya hikmataka wa nashrala ya rahmataka wa zakir liman nasitu ya zal jalali wal ikram. Ya man 'allama Ibrahim al-hikmata 'allimni, ya man 'allama Ibrahim al-hikmata wa 'allama Musa al-ilma 'allimni, ya man 'allama Adam al-asma'a kullaha 'allimni. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin min 'ilmin laduni bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa maddana bi asrarihi amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati jamaah pengajian Masjid At-Taqwa yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur barokah, selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan pengajian, yuk kita sama-sama membaca salawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mudah-mudahan pembacaan salawat kita tadi menjadikan wasilah kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah pengajian yang saya hormati, kita lanjutkan pengajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in, pasal salat berjamaah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah sampai di permasalahan lau qasadaha falam yudrikha kutiba lahu ajruha li hadisin fihi. Kemarin pembahasan sampai bahwasanya apabila kita berkehendak sholat berjamaah
menginginkan sholat berjamaah tapi ketinggalan. Begitu nyampe masjid, sholat maghrib sudah selesai. Nah itu gimana? Tetap kutiba lahu ajruha, tetap ditulis pahala berjamaahnya, gitu ya. Cuma jangan disengaja-ngaja datang terakhir, gitu. Tetap ibarat dari level pahala, tetap banyakan yang ikut berjamaahnya, takbiratul ihramnya bareng dengan imam, tapi tetap dapat. Walaupun ketinggalan, kita punya niat berjamaah, sholat berjamaah ke masjid. Begitu nyampe masjid, selesai sholat berjamaahnya, tetap pahalanya dapat. Terus kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tudraku fadilatu taharumin ma'a imamin bihudurihi ayil ma'mumi at-taharruma. Terus diketemukan fadilah sholat berjamaah atau fadilah takbiratul ihram bareng imam, artinya bagi makmum yang hadir, artinya makmum yang hadir yang jelas-jelas ikut bareng takbiratul ihram dengan imam, gitu. Jadi yang dimaksud bareng bukan ngebarengin imam, bukan imam Allah langsung kita ngebarengin Allah, bukan begitu. Jadi yang dimaksud bareng dengan imam takbiratul ihram itu apabila imam udah Allahu Akbar, nah baru kita usolli fardhu maghrib Allah. Nah itu masih yang disebut takbiratul bareng dengan imam. Wasdighalu bihi akibat taharumin imamihi min ghairi tarahin fa illam yahdurhu aw tarahin fatathu fadilatuhu. Terus bagi makmum yang takbiratul ihramnya setelah takbiratul ihramnya imam min ghairi tarahin, tanpa pelan-pelan, artinya apa? Ancan-ancan. Jangan sampai jadi misal imam udah Allahu Akbar, nah ini masih leha-leha, masih nyantai-nyantai gitu, masih tengok gitu. Apalagi yang di belakang masih ngerokok ya. Jadi istighol itu artinya kesibukan, ya sibuk artinya bukan sibuk dia kerja apa gimana, masih gitu nyantai gitu. Seharusnya gimana ya? Seharusnya seperti tadi, begitu imam takbiratul ihram maka makmum nyusul ikut takbiratul ihram. Terus fa in lam yahdurhu aw tarahi fatathu fadilatuhu. Maka seandainya makmum tidak hadir, artinya makmum tidak hadir itu makmum yang tidak ada sewaktu qomat, itu paham nggak? Kalau makmum yang ada, misal pangkos qomat Allahu Akbar qad qomatis shalah, nah itu ada nih kita orang nih. Nah itu disebutnya makmum hadir, ya makmum yang ada. Nah seandainya ini fa in lam yahdur, seandainya nggak ada, artinya orangnya masih di rumah, ya atau masih di jalan gitu.
atau ada mah ada, hadir mah hadir sewaktu pangkos komat, tapi tarohi dia leha-leha, ancan-ancan, nyantai-nyantai, gitu, enggak. Nah, apabila begitu patathu padilatuhu, maka ketinggalan keutamaan takbiratul ihram bareng dengan imam, artinya nggak dapat fadilah takbiratul ihram bareng imam. Misal bakar mau sholat maghrib berjamaah di masjid, dari rumah jalan, begitu di jalan di masjid udah komat sallallahu alaihi wasallam, imam udah usolli, begitu imam Allahu Akbar, bakar masih di jalan, begitu nyampe masjid imam udah beres walab doli. Nah, itu ketinggalan fadilah keutamaan takbiratul bareng dengan imam. Nah, ini masih ikhtilaf ya, masih ikhtilaf, nanti terus ada beberapa pendapat ulama gitu ya, penjelasan batasan-batasan mana yang ketinggalan fadilah takbiratul ihram bareng imam gitu. Nah, ini baru sependapat baru satu pendapat. Nah, maka patathu fadilatuhu, maka enggak bakalan dapat keutamaan takbiratul ihram bareng imam. Naam yuktafarulahu waswasatun khofifatun, tapi yang enggak dapat fadilah keutamaan sholat berjamaah bagi yang hadir tapi nyantai-nyantai, leha-leha, atau orang yang tidak hadir di masjid sewaktu qomat atau sewaktu imam takbiratul ihram. Gimana kalau misalkan hadir, ada sewaktu qomat, ada orang ini, begitu imam maju takbiratul ihram ada, cuma dia punya penyakit waswas. Tuh. Maka di sini yuktafaru lahu waswasatun khofifatun, dimaafkan apabila waswasnya enteng, ringan, waswasnya sedikit. Karena ada waswas yang ringan, ada yang waswas yang berat. Misal bakar sholat maghrib berjamaah, begitu takbiratul ihram imam beres Allahu Akbar, bakar usolli fardul maghrib makmuman, turun lagi tangannya, waswas, jadi nggak bisa ngedapetin niat usolli. Turun lagi tangannya, susah mau dapetin niat, susah ya. Waswas itu terbagi dua, ada waswasatun mahmudatun, ada waswasatun mamdudatun, ada waswas yang terpuji, ada yang waswas tercela gitu. Nah, waswas yang khofifah di sini, waswas yang artinya ringan, mana ya, kita cari di syarahnya. Waswasatun khofifatun wa hiya allati la yu'addil istighalu biha ila fawati ruknaini fi'layani. Jadi waswas khofifah itu waswas yang ringan yang artinya nggak sampai ketinggalan dua rukun gitu. Seperti
Berarti posisi imam masih baca Fatihah masih was-was, khofifah masih was-was ringan, seperti imam udah maliki yaumiddin. Ini bakar ini masih usolli. Allah turun lagi. Imam udah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dia masih Allah. Nah itu sebenarnya kalau was-was begitu, kalau pengen sembuh gampang. Yang penting berani aja orangnya. Jadi begitu dia lagi Allah, tepak dari belakang. Tepak, ditepak sekuatnya. Bopo gitu. Kaget dia. Saya juga katanya sembuh, nggak bakalan was-was lagi. Masya Allah. Makanya kalau lagi BAB, ya kalau lagi BAB jangan suka sambil meludah. BAB, lagi BAB meludah itu mewariskan was-was. Hati-hati, ya. Gitu. Iya, nanti kita timbulnya was-was itu. Nah nanti banyaklah ini keterangan tentang was-was juga. Nggak ada di kita mah, nggak ada ya. Saya belum pernah lihat sih. Ya jamaah di sini mah nggak ada. Hah? Alhamdulillah nggak ada di kita mah yang was-was di kita mah semua juga mantap. Begitu imam beres Allahu Akbar langsung Allahu Akbar. Wih, mantap di kita mah. Awas niatnya ya, niatnya qasdu ta'yin ta'arudnya harus dapat. Walaupun ada sekarang viral di medsos ustadz-ustadz yang menerangkan tentang niat itu bukan khawatirul qalbi, bukan gumertesnya hati, artinya bukan pengucapan hati. Gitu. Ada ustadz-ustadz banyak, ustadz daerah sana, daerah wetan. Kita mau udah ngikutin ajaran guru-guru kita yang terdahulu aja. Artinya niat itu qasdu ta'yin ta'arud, 3 macam itu harus kita dapatkan gitu. Qasdu sejak saya sholat, ta'yin nyatain sholatnya, kalau fardu, kalau sunnah. Ta'arud nyebut-nyebut bangsa sholatnya, kalau dohor sebutin, kalau maghrib, kalau isya, begitu ya. Jadi ada penjelasan bahwasanya nggak kudu niat, yang penting qasdu. Begitu usolli fardhol maghrib, kita punya tujuan mau sholat, udah cukup tuh dia. Allah punya tujuan aja, Allah cukup gitu. Nggak niat, tapi nggak niat, cuma dia punya maksud mau sholat, udah cukup katanya. Tapi itu Ustadz Salafi itu bingung saya juga. Ya, memang mungkin ada keterangannya mungkin gitu. Cuma guru-guru saya terdahulu ngajarinnya begitu. Mana tadi? Nah, kalau yang was-wasnya khofifah, was-wasnya ringan itu dimaafkan. Apabila dimaafkan, berarti termasuk orang yang takbiratul ihram bareng dengan imam, berarti dapat fadilah, dapat keutamaan. Wa idraku taharumil imami fadilatun mustaqilatun ma'murun biha likaunihi sohbatus sholati wali anna mulazimata arba'ina yauman yuktabu lahu baro'atun minan nari wa baro'atun minan nifaki. Aduh, ini nih yang belum bisa manih ya Pak Dimas, Masya Allah. Jadi fadilah bertemu atau bisa takbiratul ihram bareng dengan imam. Kita punya prinsip, artinya kita mendawamkan sholat berjamaah takbiratul bareng dengan imam selama arba'ina yauman, selama 40 hari. 40 hari.
Berarti sholat berjamaahnya 40 hari. Dan takbiratul ihramnya bareng dengan imam. Nah, barang siapa yang melakukan hal itu, yuktabu lahu baro'atun minanar, maka dicatat oleh Allah pahala bebas dari api neraka. Subhanallah, nih belum bisa. Pangkos mah udah kayaknya ini. Pangkos mah udah ya. Udah. Iya, ngulang lagi. Oh iya, jadi panitia ya. Aduh, Allah susah. Iya, pengen istiqomah itu, masya Allah. Sedangkan apabila kita sholat berjamaah 40 hari, takbiratul ihram bareng dengan imam, maka satu bebas dari api neraka, wa baro'atun minan nifaqi, yang kedua bebas dari munafik. Insyaallah. Ya Allah, munafik. 40 hari ya, apa ya, sebulan 10 hari ya, berarti kalau 40 hari kali 5 waktu, 5 kali 4 2, berarti 200 waktu 200 waktu ya. Iya, 200 waktu. Ya Allah, itu padilahnya bebas dari siksa api neraka sama bebas dari munafik. Masya Allah. Sedangkan munafik itu kalau di neraka itu paling bawah, itu paling bawah. Ustadz munafik, kiai munafik, di bawah adanya. Insyaallah. Apalagi orang awam yang munafik, atau sama aja di situ. Emang ada ustadz munafik banyak. Aduh, insyaallah. Lihat di pihi, karena ada hadisnya. Mana hadisnya? Hadisnya, man shalla lillahi arba'ina yauman fi jama'atin yudriku takbiratul ula kutiba lahu baro'atani, baro'atun minan nari wa baro'atun minan nifaqi. Nah, ini hadisnya. Jadi sholat 40 hari berjamaah karena Allah, bukan karena apa-apa. Bukan karena ingin bebas dari api neraka, bukan ingin bebas dari munafik. Kan Pak Ustadz udah tahu keutamaannya seperti itu. Emang kita nggak boleh punya tujuan ke situ? Nggak boleh. Setelah tahu fadilah atau keutamaannya, begitu kita pelaksanaan tetap harus karena Allah. Karena Allah. Bukan begitu kita pelaksanaannya, sholat 40 hari, takbiratul bareng imam, tapi punya tujuan karena ingin bebas dari api neraka dan ingin bebas dari munafik. Jangan. Tetap di ayat Quran pun jelas Allah memerintahkan, kul innal amra kullahu lillah. Gitu. Kul, ucapkan olehmu wahai Muhammad, innal amra kullahu lillah, sesungguhnya seluruh perkara. Nah, seluruh perkara di sini di tafsir Qur'annya dijelaskan bahwasanya perkara-perkara yang halnya bagus, halnya baik. Nah, itu harus lillah, karena Allah, gitu. Bukan seluruh perkara, semua urusan kita karena Allah. Atau gimana kalau ngintip? Gimana kalau nonton dangdut? Masa iya nonton dangdut karena Allah? Kan begitu ya. Jadi perkara, maksud seluruh perkara di sini artinya seluruh perkara yang bagus atau yang baik. Insyaallah belum bisa ya begitu. Wakila yahsulu fadilatu taharrumi biidroki ba'dil qiyam. Nah, ini nih. Wakila landen ucapaken yahsulu fadilatu taharrumi biidroki ba'dil qiyami,
bakal hasil fadilah takbiratul ihram bareng imam, posisinya biidroki ba'dil qiyam, nemu sebagian berdirinya imam. Nah, berarti sebagian berdiri kalau misalkan di rakaat awal begitu imam waladhdallin amin, imam baca surat, kita baru sholli nih, sholli fardal maghrib, Allahu akbar. Nah, itu udah masuk. Kita dapat fadilah keutamaan takbiratul ihram bareng imam, padahal posisi imamnya udah baca Fatihah waladhdallin gitu. Berarti kan sebagian tuh ba'dul qiyam, tapi ini menurut Qil. Menurut Qil ini nggak kuat, lemah ya. Kalau di dalam ilmu fikih, apabila ada keterangan kila, kila itu den ucapaken. Jadi ujug-ujug ada yang ngucap, ujug-ujug ada yang ngomong, nggak tahu nih yang ngomongnya siapa, imam siapa yang ngomong, begitu. Nah, menurut satu Qil, cuma ini kaulnya kaul lemah, nggak mutamar gitu. Terus mau dipakai atau monggo, monggo silakan kalau doyan mah, ya sama doyan sama yang lemah-lemah gitu. Nah, mana? Tetap ditemukan takbiratul ihram bareng dengan imam di sebagian berdirinya imam, tapi menurut satu Qil. Wa yundabu tarkul isra'i wa in khofa pawatataharumi, wa yundabu tarkul isra'i wa in khofa pawatitaharum. Landen sunakeun apa ninggalakeun gegelisan, disunahkan kita itu meninggalkan buru-buru. Seperti begini nih, imam usolli fardhu maghrib, imamnya jahit, Allahu akbar. Nah, bakar yang mau sholat berjamaah tidak disunahkan untuk buru-buru, paham nggak? Tidak disunahkan buru-buru. Nah, kalau di sininya kurang ini. Kalau di sarahnya yang dimaksud buru-buru di sini al-masyi, yaitu orang yang lagi jalan. Jadi makmum yang sedang menuju ke masjid gitu. Ai fil masyi liyudrika takbiratul ihram tuh. Jadi teruntuk orang yang lagi jalan. Jadi misal begini nih, yang dekat di RT 2 misal Papri di masjid udah qomat, Allahu akbar qad qomati shalah, Allahu akbar, imam maju. Nah, Papri baru menuju nih, baru jalan misal nih ke masjid, dengar imam Allahu akbar, imam udah takbir. Nah, itu nggak disunahkan Papri untuk buru-buru, apalagi sampai lari, karena mengejar takbiratul ihram bareng dengan misal sampai lari Papri, cepet-cepet atau jalan cepet, takut ketinggalan imam udah waladhdallin apa gimana, cepet. Nah, itu nggak disunahkan buru-buru. Tapi ini satu pendapat nih, tapi ada pendapat yang lainnya, kita terusin aja dulu. Satu tuh ya, tidak disunahkan bagi orang yang sedang berjalan menuju masjid untuk sholat berjamaah buru-buru gitu. Nah, itu yang jalan, apalagi yang hadir di masjid ya, misal pangkos qomat terus maju imam. Nah, ini yang ada nih bapak-bapak yang hadir nih, apalagi yang hadir, enggak disunahkan buru-buru. Yang jalan aja, yang lagi jalan menuju masjid enggak disunahkan buru-buru, apalagi yang di masjid mana yang lagi hadir. Artinya begini, begitu imam udah Allahu
Allahu Akbar, udah nggak usah langsung Allah, nggak usah ya. Jadi santai aja kita, begitu imam Allahu Akbar kita udah usolli fardhu. Kita pantengin dulu nih, karena ngucapin lapar itu sunnah, tujuannya untuk memantengkan niat kita. Kita pantengin, baru Allah gitu ya. Kecuali kalau terawih kali ya. Kalau terawih mah, nah, nah, mana tadi? Wa in khafata wa tataharum, walaupun takut ketinggalan takbiratul ihram bareng dengan imam, tetap nggak disunahkan buru-buru. Walaupun takut nih, kita takut ketinggalan nih takbiratul ihram bareng dengan imam. Wah, yang jalan ini sampai lari, yang bawa motor sampai ngebut, mending kalau nggak jatuh. Coba nanti takbir bareng imam, enggak ngusruk, iya bawa motor misal cepet-cepet ngebut atau jalan kaki cepet-cepet lari gitu. Ya buru-buru, masya Allah. Nah itu satu pendapat, nanti ada pendapat yang lainnya gitu. Wa kaza al jama'atu alal asohi. Nah itu tadi yang menjelaskan perihal tadi, yaitu menurut kaul asoh, kaul yang soheh gitu ya. Jadi pendapat yang soheh. Illa fil jumu'ati, kecuali di dalam sholat Jumat. Kalau sholat Jumat mah jelas harus buru-buru. Karena apa? Karena yang dihitung sholat Jumat itu yaitu takbiratul ihramnya 40 ahli kampung ya. Jadi begitu imam Allahu Akbar, nah ini misal ada yang masih di luar nih yang habis wudhu, buru-buru tuh, buru-buru langsung masuk, langsung Allahu Akbar. Karena apa? Yang dihitung itu 40 takbiratul ihramnya ahli kampung gitu ya, paham? Sholat Jumat tidak sah apabila adat takbiratul ihramnya kurang dari 40 ahli kampung, misal 39 atau 38, enggak sah sholat Jumatnya, enggak sah. Makanya diwajibkan bagi orang yang bukan ahli kampung, takbiratul ihramnya harus diakhirkan gitu ya. Misal pangkos sholat Jumat di Gembong, kan bukan ahli kampung, nah itu di situ wajib takhiruha, wajib mengakhirkannya takbiratul ihram. Artinya jangan mendahului takbiratul ihramnya ahli kampung, harus terakhir gitu. Jadi begitu udah lihat udah pada sidakep semua misal ya atau imam lagi baca doa iftitah, apalagi imam udah baca bismillahirrahmanirrahim, nah itu kayaknya udah takbir semua, baru kita Allahu Akbar gitu. Karena yang dihitungnya itu setar, ngomongin setar nih, setarnya itu setar takbiratul ihramnya 40 ahli kampung, setar ya gitu. Makanya ya berikut imam. Jadi kalau bukan ahli kampung mah di akhir aja takbiratul ihramnya gitu ya. Belum tahu? Nah, ada di kitab mana? Di sini, kitab Fathul Muin, ada penjelasannya di bab Jumat gitu. Mana? Fayajibu taqatahu in roja idrokata harumi qabla salamil imami. Maka hukumnya wajib kita sekuat tenaga apabila berharap ingin
takbiratul ihram bareng dengan imam, qabla salamil imam, sebelum salam imam. Waktu udah lewat ya. Kalau misalkan itu mah fadilah keutamaan takbiratul ihramnya udah lewat gitu, udah lewat. Jadi seharusnya mah takbiratul ihram itu kalau memang ingin mendapatkan keutamaan takbir bareng dengan imam, seharusnya ya seperti itu. Jadi begitu imam Allahu Akbar, kita ngikut Allah. Atau di sebagian berdirinya imam, berarti imam setelah baca Fatihah atau bau baca surat gitu. Kadang orang nyepelein tentang fadilah takbiratul ihram, ya nyepelein gitu. Apalagi di barisan depan, itu masya Allah. Kata Nabi, ada 3 amalan yang seandainya umatku tahu pahala 3 amalan tersebut, maka yakin umatku akan berebutan. Satu amalannya apa? Satu, adan. Seandainya umatku tahu, kata Rasul, tahu pahalanya, maka akan perebutan semua ingin adan. Karena apa? Orang adan itu nanti di akhiratnya mendapatkan kedudukan yang sangat mulia. Dapat kedudukan sangat mulia itu. Satu. Kedua, sholat di barisan sop awal. Sop pertama. Nah itu kalau kita sholat di sop awal, sop pertama, itu seluruh malaikat mendoakan kita dan kita dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dicucuri rahmat Allah bagi orang yang sholat di sop awal, dan seluruh malaikat mendoakan kita. Masya Allah. Kayaknya nih ntar sholat isya perebut nih sop depan nih. Perebut nggak ini? Nah, pengen di belakang aja malah. Masya Allah. Susah ya. Wa yusanu limamin wa munfaridin intidaru dakhilin mahala sholati muridanil al-iktida'a bihi firruku'i wat tasyahudil akhir lillahi ta'ala bila takwilin wa tamyizin baina dakhilina. Jadi disunahkan bagi imam ataupun munfarid, artinya orang yang sholat sendirian, intidoru dakhilin mahalas sholati, nunggu orang yang masuk tujuan mau sholat. Nah, misal imam, misal pangkos jadi imam sholat maghrib, Allahu Akbar. Nah, selama pangkos sholat di situ disunahkan tuh, artinya intidor, ya. Intidor itu nunggu orang atau jamaah yang masuk ke masjid mau sholat. Artinya disunahkan menunggu itu, pangkos itu sholatnya jangan cepat-cepat. Gitu, ngerti nggak? Jangan cepat-cepat. Jadi begitu Allahu Akbar, ya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, selalu bacanya. Tujuannya apa? Nunggu orang yang masuk nih, yang mau sholat berjamaah. Nah terus bagi munfarid, orang yang sholat sendiri tetap disunahkan juga. Artinya misal bakar sholat dohor ke masjid sendirian, begitu masuk masjid nggak ada siapa-siapa. Nah, cuma begitu nengok keluar, ada yang wudhu.
Kata Bakar nih, ada yang wudhu, udah sholat, Allahu Akbar. Nah itu disunahkan nunggu artinya yang wudhu ini masuk terus bermakmum, jadilah sholat berjamaah. Jadi hukumnya disunahkan menunggu itu. Firruku'i wa tasahudil akhir, nunggunya misal di dalam ruku, nggak apa-apa nunggu di dalam ruku imam ini. Artinya masih kedenger nih orang yang jalan-jalan di luar nih pengen masuk ke masjid, pengen sholat berjamaah, lagi ruku gitu ya. Tungguin. Atau sama yang sholat sendiri juga, atau ini mah jatuhnya ke makmum seperti makmum muafik. Walau terusin dulu nih, kalau nggak diterusin memang puyeng. Walau linahwi ilmin wa kadzafi sajadatis saniyati liyulhiqa muwafiqun takhallafa li itmami fatihatin. Nah ini terjadinya untuk makmum yang muafiq, artinya makmum yang bukan masbok. Kalau makmum muafiq itu makmum yang takbiratul ihramnya bareng dengan imam gitu. Jadi makmum itu kan ada dua, ada makmum masbok, ada makmum muafiq. Kalau makmum masbok jelas makmum yang ketinggalan, artinya yang tidak takbiratul ihram bareng dengan imam. Tapi kalau makmum muafiq, makmum yang takbiratul ihramnya bareng dengan imam. Nah itu disunahkan apabila sholat kita nunggu, berharap orang-orang yang di luar mau ikut sholat berjamaah gitu. Atau seperti begini, orang masuk nih, Bakar masuk, begitu masuk ngelihat imam lagi ruku, kata Bakar, wah kalau saya takbir imam pasti udah itidal sami Allah, berarti percuma dia ngikut sholat tapi nggak bakalan dihitung satu rokaat. Nah di situ pun disunahkan intidor, menunggu. Bakar ini menunggu si imam ini bangun lagi ke atas baru usolli. Atau begitu masuk masjid Bakar ngelihat imam posisi lagi tasahud akhir ya. Nah itu kalau di situ langsung aja ikut tasahud akhir, cuma nggak dihitung satu rokaat. Lawang kita nggak ngelakonin ruku, nggak ngelakonin itidal, nggak ngelakonin sujud, tahu-tahu tahiyat akhir, cuma kita dapat pahala sholat berjamaah gitu ya gitu. Takhallafa li itmami fatihatin la kharija an mahaliha wa in sogirol masjidu wallahu alamu bisawab. Ada pertanyaan?